Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi pelajaran mudah bersama PB di sini. Ayo teman-teman, kita ingatkan pelajaran ini ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akhirah. Amin Allahumma amin. Kalian siapkan? Masih di tema yang kedua ya teman-teman, persatuan dan perbedaan. Di hari ini, di hari Kamis, di tanggal 26 Agustus 2021. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ayo, tetap semangat bersama Pak Budi. Hari ini kita belajar ya. Yang belum mandi, ayo segera mandi biar segar dan badan sehat dan kuat. Oke, jangan lupa sarapan dulu ya. Di pertemuan yang ketiga yaitu bersatu kita teguh ya teman-teman. Di pembelajaran yang pertama di mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan nanti ada matematika dan bahasa Jawa. Kalian siapkan semua buku dan alat tulisnya. Kalian catat mana kalian nanti ada informasi yang penting yang kalian selalu ingat. Ayo siap ya, konsentrasi. Tujuan pembelajaran hari ini untuk bahasa Indonesianya nanti Bapak diharapkan kalian mampu menyebutkan ciri kata baku dan mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku yang detail. Untuk IPA-nya nanti Bapak diharapkan kalian mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Untuk IPS-nya nanti ya Bapak diharapkan kalian mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Untuk matematikanya nanti hari ini kita masih dikeliling dan luas lingkaran ya teman-teman, yaitu dalam menyelesaikan soal yang HOTS, High Order Thinking Skill ya. Untuk bahasa Jawanya nanti Bapak diharapkan kalian mampu menjelaskan aturan atau kaidah tembang mocopat. Ayo kita mulai ya. Untuk yang tematik dulu. Di subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan ini ya di antara sesama anak bangsa. Pertanyaannya, apakah kalian sudah melakukannya? Ya. Kita mulai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah, ayo membaca. Kalian nanti bisa membaca bukunya ya. Dibuka halaman 100 ya teman-teman, tentang BM Dia dan naskah asli proklamasi. Siapa sih BM Dia itu dan apa kaitannya dengan naskah asli proklamasi? Ya, dibaca dan dipahami ya. Ya, ini kelanjutannya. Nah, setelah membaca ini teman-teman, kalian buat pertanyaan dalam bentuk peta pikiran ya, seperti ini ya, yang sudah pernah kita lakukan berkali-kali ya di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kalian tulis saja pertanyaannya yang terkait dengan teks BM Dia dan naskah asli proklamasi. Oke, nanti dikerjakan di buku tulisnya. Selanjutnya, tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut ya. Ini ada di buku tema kalian teman-teman ya. Kata baku yaitu digunakan dalam situasi resmi. Situasi resmi itu apa saja ya. Nanti baca juga Pak Budi berikan bacaan tentang kata baku ya. Nanti dilihat di classroomnya dalam bentuk PDF. Itu sedikit Pak Budi rangkum tentang kata baku supaya kamu lebih memahami. Kalau di buku kalian memang sedikit informasinya ya. Pak Budi tambahkan keterangannya biar lebih lengkap. Penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan dan sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini contoh kata tidak baku ya. Nasehat, contoh kata bakunya nasihat. Apotik menjadi apotek. Mungkin kalian kalau berjalan-jalan di daerah mana ya, mungkin masih ada tulisan apotik ya, itu berarti katanya masih belum baku. Sedangkan kata bakunya adalah apotek itu yang benar ya.
cuman ya, jadi cuma. Gubuk, gubuk ya, bukan G tapi K. Jadwal menjadi jadwal. Nah, ini contoh kata tidak baku dan kata baku. Nah, selanjutnya kalian buatlah 5 kalimat dengan menggunakan kata baku ini ya teman-teman ya. Kalimatnya bebas, pokoknya mengandung kata baku ini. Ini saja ya, nasihat apotek, cuma, gubuk, dan jadwal. Kalian buat pertanyaan dari masing-masing kata baku ini. Oke, ini tuh tugas bahasa Indonesia teman-teman. Kita lanjutkan ke IPA ya. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini juga ada di buku tema kalian di halaman 103 dan 104 ya. Kalian baca dan dipahami ya, tentang habitat ya, hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, nah kalian buat tabel seperti ini ya teman-teman ya. Nama hewan dan tumbuhan ya, habitat dan manfaatnya bagi manusia. Hewannya ada berapa? Nah, tuliskan atau kalian cari 5 nama hewan yang ada di bukumu tadi, atau boleh hewan lainnya ya, di luar buku itu ada pakai literatur yang lain boleh. Terus tumbuhannya juga 5 jenis tumbuhan ya, 5 jenis tumbuhan. Kalian tuliskan masing-masing hewan dan tumbuhan tadi, habitatnya di mana, kemudian manfaatnya bagi manusia apa saja ya. Insya Allah semuanya ada di buku, tinggal merangkum atau memindah saja di tabel ini ya, di tabel ya teman-teman. Ini untuk IPA-nya ya, bisa kan? Udah ya Pak, misalkan saya tidak 5 Pak Budi, 10. Oh bagus ya, jadi boleh lebih dari 5 ya. Ini hanya minimal ya 5, kalau lebih dari 5 boleh 6, 7, 10, 20, wah tambah lengkap ya. Ini untuk pemahaman kalian ya, 5 hewan dan 5 tumbuhan, habitat dan manfaatnya bagi manusia. Oke, semangat ya. Kita lanjut ke IPS. Ayo berdiskusi ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Ya, perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Ini gambar apa ini? Iya, seorang nelayan ya, mengambil rumput laut sepertinya ini ya. Manfaatnya banyak ya rumput laut ya, dalam dunia kosmetik, untuk bahan makanan dan sebagainya ya. Ya ini setelah merdeka kita bisa belajar ya dengan apa, tenang ya teman-teman ya. Coba bayangkan kalau kita belum merdeka ya, masih dalam suasana perang seperti ini di negara Afghanistan ya, itu perang terus ya. Terus kamu berpikir kira-kira anak-anak SD di sana belajarnya bagaimana ya? Ya nggak tenang ya. Harus, jangankan belajar ya, menyelamatkan diri itu yang utama ya. Ini jadi kita harus bersyukur di negara Indonesia yang damai, yang tenang ya, sehingga kita belajar bisa dengan semangat ya. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Ya, dari gambar ini mencerminkan rakyat yang sejahtera ya. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan ya, ini ya. Nah, setelah itu dari wawancara tadi kalian jawab pertanyaan berikut ini dengan tepat ya teman-teman. Yang pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Ya, pengaruhnya apa ya. Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Ya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Dan nomor 4, tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil menjadi pelajar. Tuliskan jawabanmu di buku tulis ya. Kalian bisa berdiskusi dengan anggota keluarga, dengan ayah, bunda, kakak ya, atau bisa mencari di berbagai macam literatur ya, bisa di internet atau di buku materi yang lain. Oke, ini untuk IPS-nya. Tematiknya sudah. Sekarang kita masuk ke matematika ya. Keliling dan luas lingkaran ya, HOTS. Ini HOTS ini high order thinking skill ya. Artinya penalaran
tingkat tinggi ya. Kita lanjutkan ke soal-soalnya teman-teman ya. Kemarin sudah 2 soal ya. Insya Allah kalau nggak ada uzur, besok kita bahas di virtual conference ya, melalui Google Meet. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Soal yang pertama, perhatikan gambar gabungan bangun datar berikut. Nah ini ya, ini ada, kalau dilihat ya, setengah lingkaran besar ya, ini tengah-tengahnya ada 2,5 lingkaran kecil ya, separuhnya. Ayo, pertanyaannya adalah berapakah keliling dan luas bangun gabungan sesuai gambar tersebut ya. Ini ya, kalian cari keliling dan luas ya, daerah yang berwarna pink ini ya, atau purple ini ya, yang berwarna ungu ini ya. Keliling dan luas bangun yang berwarna ungu ini ya. Ini kelilingnya berapa, luasnya berapa. Konsepnya sederhana ya teman-teman. Setengah lingkaran besar ya, kalau mencari luas ya, setengah lingkaran besar dikurangi 2,5 lingkaran kecil, itu luasnya. Konsepnya itu ya. Kelilingnya ya, setengah lingkaran besar sama ya, dikurangi setengah lingkaran kecil. Nah itu sama konsepnya, seperti itu ya. Mudah kan ya, bisa ya. Lanjut, nomor 2. Di sebuah pusat kota rencananya akan dibangun atau dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter teman-teman ya. Jadi di sebuah kota akan membuat taman dengan diameter 56 meter. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter. Di tengah-tengahnya itu ada kolam ya, ada kolam berbentuk lingkaran. Nah, jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya 6.000 meter persegi, ya artinya tiap meter persegi itu biayanya 6.000 rumputnya itu. Hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Nah, seolah-olah ini kamu seorang arsitek ya, berperan jadi arsitek, merancang ya, akan atau bisa juga menjadi konsultan ya, konsultan tata kota ya. Ya ini dipakai ilmunya ini ya teman-teman ya, matematika ini ya. Nah, kalian disuruh menghitung biaya yang dibutuhkan untuk menanami rumput ya di luar kolam ya. Jadi konsepnya ada lingkaran besar, tengahnya lingkaran kecil ya kan. Konsepnya kalian cari dulu lingkaran ya, yang di luar lingkaran tengah-tengahnya ya kan. Lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil ya, konsepnya seperti itu. Baru nanti ketemu luasnya kan. Nah tinggal dikalikan biayanya ini 6.000. Gampang ini ya. Sudah Pak dikasih petunjuknya, tinggal mengembangkan. Ayo bisa diskusi bersama keluarga di rumah. Ayo semangat ya. Bismillah, bisa. Kita lanjutkan ke bahasa Jawa. Menjelaskan aturan atau kaidah tembang mocopat ya, bahasa Jawanya. Tembang mocopat wujudake salah sijine jenis lagu daerah utawa tradisional Jawa. Jenis tembang mocopat kuwi ana 11 yaiku mijil, kinanti, pucung, sinom, pangkur, asmaradono, dandang kula, durma, gambuh, mas kumambang, dan megatro ya. Saben tembang mocopat duweni watak, sasmita lan titikan utawa pathokan dewi-dewi. Ing seriki diandharake titikan, watak lan sasmitaning tembang mocopat. Itu ada di halaman 23 ya, di buku bahasa Jawa kalian Tantri Basa kelas 6. Ya ini seperti ini ya, Pak Budi hanya memotong sedikit ya, hanya sampai 5. Sekar atau tembang mijil, misalkan wataknya bagaimana, pangripoy bagaimana, sasmitoy bagaimana. Dibaca ya teman-teman ya, dipahami ya. Lanjut, menjelaskan aturan atau kaidah tembang cepat ya, masih di materi ini. Titikane tembang cepat kuwi manggon ana ing guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gatra kuwi cacahe larik saben sapodo. Artinya larik itu baris ya teman-teman ya, berapa baris ya. Sapodo itu satu paragraf, dia satu tulisan itu kan biasanya kalau tembang Jawa itu hanya beberapa paragraf ya. Jadi satu paragraf itu biasanya dibedakan ya, dipisahkan tentunya, hampir seperti puisi lama ya. Jadi satu paragraf itu ada berapa baris, itu namanya guru gotro ya. Jumlahnya ada berapa ya, ada berapa baris.
Kemudian guru bilangan kuwi cacahe wondo saben sagotra. Wondo itu suku kata ya teman-teman ya. Sagotra itu satu baris ya. Seperti misalkan Budi Wijaya. Nah, ini ada 5 wondo ya. Suku katanya ada 5. Itu guru bilangannya. Guru lagu kuwi tebane swara ing pungkasaning gatra ya. Budi Wijaya berarti terakhirnya A. Oh, A ya, guru lagune A. Guru bilangannya 5 A. Tuh ya. Contoh saja teman-teman ya, ini ya. Dari buku paket kalian juga ya. Micil guru gotrone ada 6. Guru bilangan ya. Ini gotra ke-1 maksudnya ini ya. 1, 2, 3 sampai 10 ini baris ya. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini ada barisnya ya. Baris pertama 10I. Baris kedua 6O. Baris ketiga 10E. Baris keempat ada 10I ya. Dari yang tadi ya disampaikan ya. Ini. Ya, lanjut. Keladian loro jlentrehake titikane teks tembang. Golek ana guru gotra, guru lagune tembang pangkur ing ngisor iki. Nah, ini ada di buku paket kalian ya. Di bahasa Jawanya saya mengerjakan ini saja teman-teman ya. Dibuat tabel tentang tembang pangkur. Ayo. Bapak dibantu sedikit ya. Guru gotra ini ada berapa ini? Ayo tadi Bapak disampaikan. Nah, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, ada 7. Gotranya artinya ada 7 baris. Nah, sekarang mau dicontohkan yang baris pertama saja ya. Nanti yang lainnya kalian lengkapi ya. Guru bilangannya ada berapa? Mingkar, mingkuring, angkoro. Nah, berapa ini? 8 ya. 8 guru bilangannya. Guru lagunya tadi yang terakhir ya. Dongdonge suara yang pungkasaning gotra, yang pungkasaning kalimat ya. Mingkar, mingkuring, angkoro ya. A ya. Guru lagunya A. Ya, ini ya teman-teman. Contohnya kalian lengkapi nanti baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kalian lengkapi di tabel itu. Dibuat tabel dipakai penggaris ya biar rapi. Kalian lengkapi. Berarti ada berapa baris ya? 6 ya, ada 6 baris ya. Oke, sakit ya? Nah, insya Allah. Oke, semangat. Upload semua tugas hari ini di Classroom. Usahakan jangan terlambat. Perlu Bapak disampaikan di sini, PPKM sudah di level ketiga ya teman-teman. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menggelar sekolah bersama di dalam kelas. Artinya PTM terbatas ya. Mungkin nanti mekanismenya tunggu informasi lebih lanjut dari Pak Budi ya, artinya dari sekolahan apakah berapa persen yang masuk nanti digilir ya, separuh-separuh biasanya ya, nggak bisa langsung seperti sebelum pandemi. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera bertemu tatap muka ya, bukan menatapkan muka loh ya, tapi bertemu saling berhadapan gitu ya dalam satu ruangan. Kita doakan bersama ya. Untuk selanjutnya usahakan tugas-tugasnya segera dikirim di Classroom ya teman-teman, atau kalau kesulitan boleh langsung ke WA-nya Pak Budi ya, wis gak ribet ya, los gak rewel ya, istilahnya begitu ya. Kalau nggak bisa pakai Classroom ya langsung japri aja pakai WA-nya Pak Budi. Tetap semangat ya dalam belajar. Ayo, walaupun memang sedikit berat tapi harus diupayakan ya teman-teman ya, karena kalian sudah kelas 6 ya. Ini kalian puncaknya, istilahnya di SD ini kalian ini yang tertua sekarang, kakak tertua ya. Jadi harus tanggung jawabnya harus sudah makin besar ya, disiplinnya harus makin tinggi ya. Sukses selalu ya. Tingkatkan imunitas ya dengan tidur yang cukup, makan yang teratur ya. Kalau keluar rumah tetap prokes ya, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun di area yang mengalir dan jaga jarak ya. Selesai ya kan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi insya Allah esok hari dengan Pak Budi ya. Tetap semangat ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.